Guru Supriyani tak mau ngaku aniaya anak Aibda WH karena ketakutan. Supriyani, guru honorer yang dituduh memukul anak polisi, yakni Aibda WH dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Keputusan tuntutan bebas itu terjadi dalam sidang ke-7 Supriyani, yang berlangsung pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara. Walaupun menuntut bebas, namun JPU tetap berkeyakinan bahwa Supriyani bersalah dan melakukan pemukulan terhadap anak Aibda WH. Di sisi lain, pihak Supriyani tegas menyatakan dan melakukan pembelaan atas tuntutan aneh jaksa tersebut, karena sejak awal sang guru mengakui tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Dikatakan JPU, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ungkap JPU. Dalam sidang tersebut, JPU menuntut bebas Supriyani dengan mempertimbangkan sejumlah alasan, termasuk soal luka yang ada di tubuh anak sekolah dasar, SD, tersebut. JPU menilai luka pada korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Tak hanya itu, selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Meski demikian, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis tanggal 14 November mendatang. Kasus Supriyani. Diberitakan sebelumnya, guru Supriyani dituding menganiaya murid SDN 4 Baito, Konsel, dan dilaporkan orang tua murid kepada polisi atas dugaan pemukulan terhadap seorang siswa. Kejadian ini bermula saat siswa berinisial MCD, anak anggota polisi di Polsek Baito, menyebut luka pada pahanya akibat dipukul guru Supriyani. Supriyani pun ditangkap dan ditahan oleh polisi meski dia mengaku tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya tersebut. Ia sempat dimintai uang damai 50 juta rupiah, padahal upah Supriyani sebagai guru honorer diakui tidak seberapa. Kasusnya pun bergulilir di Pengadilan Negeri Andulo, Sultara. Penahanan Supriyani ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andulo, hingga Supriyani harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konsel. Soal dugaan uang damai 50 rupiah juta, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, sebelumnya mengungkap duduk perkara adanya permintaan uang 50 juta rupiah kepada kliennya. Andri mengungkapkan pemerasan berkedok uang damai itu diminta oleh Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris. Di sisi lain, dalam hal ini, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman mengaku diintimidasi untuk membuat keterangan palsu tentang uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman menyebut sempat dipaksa membuat keterangan palsu oleh Kapolsek Baito. Adanya permintaan uang damai itu agar Supriyani tidak ditetapkan sebagai tersangka. Saat diperiksa Polda Sultra, Rokiman mengakui sempat membuat 2 video berisi pengakuan yang berbeda. Rokiman lantas menceritakan kronologi pembuatan video bohong kasus guru Supriyani. Ia rupanya sudah lama dicari oleh pihak Polsek Baito. Saat itu Rokiman mendapat undangan untuk bertemu Camat Baito. Dalam pertemuan itu, Kapolsek Baito meminta Rokiman membuat pernyataan palsu terkait kasus guru Supriyani. Kapolsek lantas meminta Rokiman untuk mengaku uang damai 50 juta rupiah adalah inisiatif dari pemerintah desa. Padahal, sebenarnya uang damai 50 juta rupiah itu diajukan oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, lanjutnya. Sementara itu tentang uang damai 50 juta rupiah,
Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan buka suara. Kapolsek hanya berlalu sembari menolak berkomentar tentang isu viral tersebut. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Muhammad Idris, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, lalu. Reaksi serupa ditunjukkan Kapolsek saat ditemui wartawan di kantor Camat Baito, Kabupaten Konsel. Mohon maaf, katanya sembari menolak berkomentar. Berikut ini anak Aibda WH ngaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Namun tiba saat ditanya lagi untuk kedua kalinya justru handphone atau HP sudah ditarik oleh Aibda WH bak menghentikan pembicaraan Lilis dan D. Hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Di mana, Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Seperti diketahui, kasus ini menyita perhatian banyak khalayak hingga viral di media sosial. Supriyani dituduh menganiaya muridnya yang juga merupakan anak polisi berpangkat Aibda. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada tanggal 26 April tahun 2024. Di mana, saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul, waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, Ibu Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya, ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.